Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan tidaklah memandang status sosial kita, melainkan Tuhan melihat tindakan nyata kita dalam setiap lembaran kehidupan kita, di dalam menghayati apa yang kita imani, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan nyata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Segala sesuatu Engkau ciptakan dengan sempurna. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan dalam menghadapi segala cobaan di dalam persiaran hidup kami, agar kami senantiasa selalu berada dalam rancangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada hari ini kembali kita mendengarkan bacaan dari Kitab Kejadian, sebuah kisah penciptaan yang mau menggambarkan bahwa segala sesuatunya pada awal mulanya sungguh baik adanya. Bahkan di dalam perikop ini dikatakan bahwa Anda, saya, serta kita semua adalah ciptaan yang paling luhur, karena Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan. Dan semuanya adalah baik ketika berada di dalam fungsi, peranan, dan juga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Sama derajat, tidak ada yang nomor 2 atau nomor 1, semuanya sama. Tetapi ketika semuanya sama, apakah perannya juga harus disamaratakan? Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan karena Allah menciptakan demikian. Ada peranan yang memang harus dilakukan oleh seorang wanita dan hanya ada pada wanita. Dan ada hal yang dilakukan oleh seorang laki-laki karena ada pada laki-laki. Semua menjadi baik ketika semua ciptaan melakukan peranannya masing-masing, mengedepankan apa yang menjadi rancangan Tuhan dan bukan apa yang menjadi nafsu dan kehendak yang menurut pikiran kita benar, tetapi seringkali hanya didasarkan pada nafsu dan keinginan pribadi semata. Di dalam Injil Suci menurut Markus pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan. Kira-kira ketika kita membicarakan tentang peranan, tentang fraternity di dalam kehidupan menggereja, tentang siapa yang boleh terlibat di dalam hidup menggereja, apakah betul itu adalah dorongan murni yang berasal dari ketulusan hati, atau hanya karena ingin dipandang sebagai pribadi yang benar, yang pikirannya terbuka, tetapi terbuka hanya untuk memuaskan nafsu dan kepuasan akan kehausan pengetahuan yang tertuang dalam perkataan kita, agar kita tidak bertanya-tanya di dalam pikiran kita? Ataukah memang betul ini adalah sesuatu yang baik menurut rencana Tuhan? Atau jangan-jangan kita menjadi Farisi masa kini
yang membungkus segala sesuatunya dalam gimmick ketaatan supaya terlihat suci, supaya terlihat paling memahami tradisi dan perjalanan persiaran iman Katolik, terlihat di luar begitu suci dan terlibat begitu banyak pelayanan. Tetapi seringkali kita justru meributkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang semestinya tidak untuk diperdebatkan, tetapi karena kita ingin dipandang sebagai pribadi yang benar, karena kita ingin dipandang sebagai pribadi yang memperjuangkan kaumnya, maka tidak heran saat ini hadir uskup-uskup kecil yang mungkin lebih galak, yang mungkin lebih tajam di dalam mengkritik daripada seorang gembala karena ingin memuaskan apa yang menjadi pikirannya. Padahal keterlibatan di dalam hidup menggereja agar gereja itu berdinamika dengan baik. Dan ciri-ciri gereja yang berdinamika dengan baik menurut Paulus ialah ketika setiap anggota gereja memainkan tugas dan peranannya masing-masing dengan sepenuh hati dan tidak saling menjatuhkan. Jangan sampai kemunafikan Farisi yang mestinya tidak hidup di zaman sekarang ada di hati kita. Beranikah kita berefleksi? Beranikah kita menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan sebagai wujud iman kita, dan bukan mendasarkan hidup pada keinginan nafsu dan cara pikir yang sifatnya subjektif semata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Iman bukan untuk diperdebatkan, tetapi dihayati dan dihidupi, agar kita sungguh mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi di dalam kebijaksanaan, di saat kita mengambil tindakan nyata di setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.